Oke, selamat datang lagi di obrolan mendalam kita. Khusus untuk Anda, hari ini kita bakal pegang satu kata yang kayaknya simpel, tapi ternyata wah misterinya berlapis-lapis. Kata syurek dari bahasa Bugis. Pertanyaannya sederhana aja sih, dari mana kata ini datang? Nah, sumber kita hari ini itu dari teksnya Jaka Elbar Albarani. Dan misi kita yaitu membongkar teka-teki ini. Kita bakal lihat apa aja sih arti syurek, kenapa syurek galigoi itu penting banget, dan yang paling seru, kita telusuri 2 jejak asal-usulnya yang wah bener-bener nggak terduga. Siap ya? Mari kita mulai bedah. Nah, ini langsung menarik ya. Karena sumber yang Anda bagikan ini dari awal aja udah lempar dilema. Ternyata para ahli bahasa sendiri itu belum satu suara loh. Mereka masih berdebat. Ini kata syurek itu asli dari rumpun Australnesia kita, atau jangan-jangan ini kata serapan dari peradaban lain. Jadi posisi kita di sini kayak detektif bahasa gitu. Detektif bahasa, saya suka tuh istilahnya. Oke, sebelum kita pakai topi detektif kita dan lompat ke Baghdad atau tempat lain, kita mulai dari TKP-nya dulu deh. Sebenarnya apa arti syurek buat orang Bugis? Soalnya dari sumber ini, rasanya maknanya jauh lebih dalam dari sekedar surat yang kita tahu. Jauh lebih kaya, betul. Menurut sumber kita ini, syurek itu kayak kata payung gitu. Jadi, dia menaungi banyak konsep. Pertama, arti dasarnya itu manuskrip, naskah kuno. Oke, manuskrip. Tapi, kata ini bisa juga berarti sastra, secara umum. Terus, bisa juga naratif, sebuah cerita. Dan ini yang paling unik. Syurek juga merujuk pada prosa yang dilantunkan dengan lagu. Wow, tunggu. Prosa yang dilantunkan dengan lagu. Berarti ini bukan sesuatu yang cuma dibaca dalam hati dong. Ini kayak ditampilkan gitu. Tepat sekali. Ini ditampilkan. Makanya ada istilah pasyurek, itu orang yang melakukannya. Pasyurek, perannya apa dia di masyarakat? Apa dia kayak dalang, atau penyaini, atau sejarawan lisan gitu? Pertanyaan bagus banget. Peran pasyurek itu multifungsi. Dia penjaga tradisi, sejarawan, sekaligus seniman. Dia nggak cuma baca teks, tapi menafsirkannya lewat nada dan irama. Dan kegiatannya itu disebut masurek. Coba Anda bayangkan, orang-orang kumpul, terus pasurek ini mulai masurek, melantunkan kisah-kisah epik dari sebuah syurek. Ini bisa jadi hiburan, ritual, sekaligus cara transfer ilmu dan sejarah. Oke. Sekarang gambaran budayanya jadi jauh lebih hidup di kepala saya. Dan kalau kita ngomongin puncaknya, masterpiece-nya ya tentu kita harus sebut Surek Galigoe. Itu kan epos raksasa yang diakui UNESCO sebagai Memory of the World itu kan? Tepat, Surek Galigoe itu contoh pamungkasnya. Sebuah karya sastra yang katanya lebih panjang dari Mahabharata, yang isinya semua elemen tadi. Dia itu naskah kuno, Surek. Dia karya sastra, Surek. Dan dia hidup lewat praktik pelantunan, Mas Surek. Jadi, nama mahakarya ini sendiri yang bawa kita balik ke pertanyaan awal. Dari mana sih asal kata yang fundamental ini? Nah, disinilah sumber kita mulai menapaki 2 jalur investigasi. Oke, jalur pertama. Dari yang saya baca, teori ini kayaknya yang paling logis dan familiar ya. Menghubungkan surek dengan kata yang kita kenal, surat di Indonesia atau serat di Jawa. Betul, ini jalur yang paling umum diterima. Sumber kita menyebut ini akarnya dari wawasan Qur'aniyah. Gagasannya gini, konsep kitab atau manuskrip yang terjilid rapi itu kan diperkenalkan ke Nusantara. Salah satunya oleh ulama bernama Maulana Baghdadi. Dan dia nggak menciptakan ide ini dari nol. Dia meniru sebuah model yang luar biasa maju di zamannya, yaitu Sukul Warrok di Baghdad abad ke-10. Sukul Warrok, wah namanya keren. Apa itu? Semacam tempat penting gitu ya? Sangat penting. Coba bayangkan sebuah distrik di kota paling maju di dunia saat itu, yang isinya penuh toko buku, penyalin naskah, penjilid, cendekiawan. Ini pada dasarnya adalah pusat penerbitan dan fotokopi raksasa di abad pertengahan. Industri buku yang hidup banget. Dari sinilah konsep buku atau surat sebagai format standar itu menyebar. Jadi kalau saya coba bikin analogi, ini kayak format PDF atau MP3 gitu ya. Bukan kontennya yang baru, tapi wadahnya, formatnya. Dan format kitab atau surat ini ikut numpang di jalur perdagangan. Analogi yang pas banget. Ide atau teknologi ini jadi komoditas tak terlihat, menyebar bareng pedagang dan ulama di jalur sutra maritim yang sibuk. Dari pusatnya di Baghdad,
ngalir ke Yaman, terus ke pelabuhan Malabar di India, sampai ke Tiongkok, dan akhirnya mendarat di Nusantara. Sumber Anda bahkan kasih bukti konkret loh. Ada catatan dari abad ke-11, para pedagang Arab Yahudi di jalur India-Yaman itu udah biasa pakai kata surat untuk dokumen mereka. Jadi kata itu udah ada di udara lah di sepanjang Samudra Hindia. Oke, jejak ini kuat banget. Agak bukti sejarah, ada jalur penyebaran yang jelas. Koneksinya ke tulisan, ke manuskrip, itu masuk akal banget. Tapi, kok rasanya ada yang sedikit kurang pas ya? Teori ini kan kuat banget menjelaskan aspek surek sebagai naskah. Tapi belum terlalu menyentuh aspek lantunan atau nyanyian yang tadi kita bahas. Yang kayaknya malah jadi inti praktik masurek. Apa sumber kita punya penjelasan lain? Nah, disinilah ceritanya berbelok tajam. Penulis teks ini, Jaka Elbar Albarani, kayaknya nggak puas cuma dengan satu penjelasan. Dia mengajukan hipotesis kedua yang jauh lebih radikal, yang membawa kita ke tradisi yang, beda banget. Dia melihat ada kemungkinan hubungan antara surek, serat, dan surat dengan sebuah istilah teknis dari bahasa Ibrani, yaitu masorah. Masorah. Wah, ini istilah yang benar-benar baru buat saya. Apa itu? Semacam kitab suci juga? Bukan kitabnya, tapi lebih kayak sistem operasi untuk kitab itu. Mashorah itu sistem notasi yang super rumit. Dikembangin sama para ahli Taurat Yahudi antara abad ke-7 sampai 11, tujuannya ada dua. Vokalisasi, yaitu ngasih tanda vokal pada teks yang aslinya cuma konsonan, dan aksentuasi, ngasih tanda di mana penekanan nada saat membacanya. Sebentar. Saya coba cerna. Berarti ini bukan cuma soal apa yang tertulis, tapi ada instruksi presisi tentang gimana cara membunyikannya. Kayak partitur musik yang nempel di atas lirik gitu. Tepat sekali. Anda nangkap esensinya. Tujuannya itu krusial banget. Memastikan teks suci itu dilafalkan dengan cara yang sama persis, tanpa ada perubahan sedikit pun dari generasi ke generasi. Ini adalah teknologi untuk membekukan tradisi lisan ke dalam tulisan. Dan para ahli yang menciptakan sistem ini dikenal sebagai kaum Masorah. Mereka merancang notasi ini bukan untuk pengucapan biasa, tapi untuk sebuah seni yang disebut kantilasi. Kantilasi? Iya, kantilasi. Yaitu seni membaca atau melantunkan naskah dengan cara disendandungkan atau dinyanyikan. Jadi mereka tidak hanya membaca, mereka menampilkannya dengan melodi yang sudah standar. Tuh. Ini dia. Di sini lampunya nyala terang banget buat saya. Melantunkan naskah dengan cara disenandungkan. Ini kan persis deskripsi masurek dalam budaya Bugis yang tadi kita bahas. Orang yang melantunkan itu pasureh, kegiatannya masureh, naskahnya sureh. Pola dan prakteknya terasa mirip banget sama tradisi masorah ini. Bunyinya bahkan susah diabaikan. Dan disinilah kita sampai pada bagian paling spekulatif sekaligus paling menarik dari hipotesis ini. Sumber Anda mengajukan pertanyaan penting. Gimana mungkin sebuah sistem dari tradisi terpelajar Yahudi di Timur Tengah punya kemiripan sekuat ini dengan praktik sastra lisan di Sulawesi Selatan? Jawabannya mungkin ada di identitas kaum Masorah itu sendiri. Mereka ini ternyata bukan satu kelompok tunggal, tapi terdiri dari beberapa aliran atau sekolah. Dan salah satu aliran ini ada kaitan khusus gitu. Persis. Salah satu aliran yang paling berpengaruh dan terkenal itu basisnya di sebuah pusat keilmuan di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Irak. Nama tempat itu pada masa itu adalah Sura. Nah, karena mereka berbasis di Sura, kelompok ahli ini dikenal luas dengan sebutan kaum Sura. Kaum Surah. Oke, saya mulai bisa lihat ini arahnya kemana. Jangan-jangan? Dan ini puncaknya. Menurut sumber yang Anda bagikan, seiring berjalannya waktu dan perubahan linguistik, wilayah Sura di Irak itu kini dikenal dengan nama Surat. Coba deh kita rangkai. Ada sebuah praktik melantunkan naskah, kantilasi, yang dilakukan oleh komunitas terpelajar kaum Sura yang berasal dari sebuah tempat bernama Sura, yang kini bernama Surat. Hipotesisnya adalah yang menyebar ke seluruh dunia itu bukan cuma konsep buku dari pasar Baghdad, tapi juga praktik melantunkan naskah dari sebuah komunitas yang identitasnya terikat erat dengan kata Sura itu sendiri. Ini koneksi yang luar biasa liar sekaligus brilian. Jadi kita dihadapkan pada dua jejak yang sangat berbeda untuk satu kata. Jalur pertama, lewat perdagangan dan budaya tulis Islam dari Baghdad yang ngasih kita konsep surat sebagai manuskrip. Jalur kedua, yang mungkin berjalan paralel, datang dari tradisi lisan dan praktik pelantunan kaum Sura, yang namanya sendiri beresonansi kuat dengan kata surek. Dan dua-duanya sama-sama dari wilayah yang sama,
Irak kuno. Ini menunjukkan betapa dinamisnya Mesopotamia saat itu. Benar, ia bukan cuma persimpangan jalan buat barang dagangan, tapi juga buat gagasan-gagasan paling fundamental, termasuk cara kita berinteraksi dengan teks. Kedua teori ini, meskipun kelihatannya saingan, sebenarnya melukiskan gambaran yang lebih besar tentang bagaimana sebuah ide bisa punya banyak jalur penyebaran. Mari kita tarik napas jenak dan coba simpulkan untuk Anda. Perjalanan kata syurek ini benar-benar petualangan ya. Di satu sisi kita punya teori surat yang akarnya dari kemegahan pasar buku Baghdad, menyebar lewat kapal dagang dan menekankan syurek sebagai objek fisik, sebuah naskah. Di sisi lain kita punya hipotesis kaum Sura yang akarnya dari tradisi lisan yang presisi di Irak, yang menekankan syurek sebagai sebuah praktik, sebuah seni pelantunan. Keduanya punya argumen yang kuat dan sama-sama menunjuk ke Timur Tengah sebagai titik awalnya. Dan yang paling penting untuk diingat, sumber yang kita bedah ini tidak menyuruh kita untuk memilih satu dan membuang yang lain. Justru sebaliknya, ia mengajak kita untuk mengapresiasi kompleksitas sejarah. Sebuah kata itu bisa jadi kayak artefak arkeologis yang menyimpan DNA dari berbagai peradaban yang pernah bersentuhan dengannya. Ini menunjukkan kalau bahasa dan budaya itu nggak pernah statis. Mereka terus bergerak, meminjam, beradaptasi, dan melahirkan sesuatu yang baru. Tepat. Sebagai penutup, mari kita renungkan ini bersama-sama. Kedua teori ini, satu berakar pada tradisi tulis Islam dan satunya lagi pada tradisi lisan Yahudi, sama-sama menunjuk ke wilayah geografis yang sama, Irak. Mungkinkah keduanya tidak saling eksklusif? Mungkin nggak sih ada titik temu yang belum kita lihat? Coba bayangkan, pusat intelektual seperti Baghdad saat itu, tempat bertemunya berbagai macam gagasan. Mungkinkah tradisi lisan kaum Syura yang sangat menekankan presisi lantunan bertemu dan mempengaruhi tradisi tulis Islam yang lagi booming di pasar buku? Dan dari persilangan itulah lahir sebuah konsep baru yang utuh tentang sebuah naskah yang tak hanya penting untuk ditulis, tapi juga krusial untuk dilantunkan dengan benar. Dan gagasan gabungan inilah yang kemudian memulai perjalanannya yang panjang melintasi samudra, hingga akhirnya berlabuh di Sulawesi dan mengkristal menjadi kata sure yang kaya makna seperti yang kita kenal hari ini.